Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan memulai membahas sebuah kitab yang judul aslinya Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, yakni kumpulan larangan-larangan secara syar'i, atau diberi judul, alhamdulillah terjemahan sudah ada ya, ini dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan kitab ini disusun oleh salah seorang murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, salah seorang murid dari beliau, yakni Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Dan buku ini ataupun kitab ini berjumlah 3 jilid. Kalau saya tidak keliru, pembagiannya 3 jilid ya, ada 3 jilid. Demikian juga di kitab bahasa Arabnya yang masih berbahasa Arab. Ini Mausu'atu Al-Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai dari pendahuluan ataupun muqaddimah. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan bisa dilihat langsung di muqaddimah. Dan kemungkinan ada beberapa cetakan, ada revisi, Anda juga kurang paham dari sisi mana revisinya, tapi nanti kita ikuti saja dari revisi cetakan terjemahan dari pustaka Imam Asy-Syafi'i ya. 6. Jika ada yang bersedia membacakannya, supaya Anda tinggal memberikan penjelasan, karena ini kitab yang cukup tebal, ada 3 jilid, 1 jilid aja sudah segini ya terjemahannya, dan memuat ataupun merangkum berbagai macam bentuk larangan-larangan di dalam Islam. Nanti insya Allah akan kita pelajari dengan ya berurut dan bersabar. Di dalam mempelajari tidak perlu tergesa-gesa, terburu-buru. Untuk mengetahui secara keseluruhan, yang terpenting kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, terutama yang berkenaan dengan ya al-manahi asy-syar'iyyah, berkaitan dengan larangan-larangan di dalam syariat Islam. Dan nanti di sini insyaallah di muqaddimah al-muallif ataupun penyusun kitab ini, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, akan memberikan beberapa pendahuluan berkenaan dengan larangan ataupun kaitannya larangan dengan perintah. Siapa yang siap bacanya supaya Anda yang baca yang jelaskan. Jadi sistemnya nanti dibacakan, kemudian jika ada yang Anda rasa kurang jelas ataupun perlu ada penjelasan secara ringkas akan kita jelaskan. Ya. Karena sejauh yang Anda ketahui, sejauh yang Anda sudah pernah baca buku ini, dan Anda cukup lama juga sudah membaca buku ini, alhamdulillah mu'alif di sini cukup terperinci ketika menjelaskan, sehingga kita hanya sebatas untuk memberikan mungkin sebatas ta'liq ya,
ataupun catatan-catatan ringkas, tambahan sedikit, tidak perlu disyarah panjang lebar karena insyaallah mu'alif di sini sudah cukup memberikan perincian dari setiap pembahasan-pembahasan di dalam setiap babnya ataupun judul-judulnya. Nah, siapa yang mau baca? Atau ana baca dulu pendahuluannya, nanti yang bersiap-siap yang mau baca. Ada, katanya ada yang mau saya baca. Oh, Pian ya. Ana baca dulu muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Itu tidak usah diterjemahkan lah ya. Tidak usah dibaca terjemahannya maksudnya di sini. Kita langsung ke amma ba'du, kata beliau. Di sini setelah itu beliau menyebutkan sudah merupakan hikmah ilahi al-alil azim yang sangat dalam maknanya bahwa manusia harus dibebani tanggung jawab dan diberi hak pilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Nah, di pendahuluan ini, di muqaddimah ini, setelah beliau menyebutkan amma ba'du, sudah merupakan hikmah ilahi, yakni hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung, yang sangat mendalam maknanya, bahwa manusia itu harus dibebani tanggung jawab. Jadi insan ataupun manusia, karena kita merupakan minal ins, kita dibebani tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hak pilih. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi, sesungguhnya kami telah menawarkan ataupun mengemukakan sebuah amanah. Inna 'aradnal amanah. Jadi kita menanggung amanah. Manusia menanggung amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada samawat, kepada al-ard, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung-gunung. Namun semuanya menolak. Fa abaina, ini abah. Mereka enggan, merasa berat untuk memikulnya dan merasa musyfiqah, merasa khawatir, takut untuk melanggarnya. Wa hamalaha al-insan, sementara manusia siap untuk menanggung amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, dan sungguhnya manusia itu, insan itu amatlah zalim dan jahil. Nah, dari sini kita dapati maksud beliau membawakan ayat ini betapa amanah itu cukup berat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka tidak siap untuk menanggungnya, namun kita siap untuk menanggung amanah tersebut. Hendaknya kita berusaha untuk menanggung dan melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada manusia. Lanjut yang mau baca. Berkata penulis, berhubung setiap beban dan tanggung jawab harus melalui dua cara agar hak pilih benar-benar sempurna, maka dari itu Allah menurunkan perintah dan larangan kepada para hambanya. Perintah dalam bentuk perkataan, lakukan ini, lakukan itu, dan larangan dalam bentuk perkataan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat 10 yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Nah, jadi kata beliau, berhubung setiap beban dan tanggung jawab itu melalui dua cara agar hak pilih benar-benar sempurna. Jadi kita diberikan pilihan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan antara perintah dan larangan. Jadi adanya perintah, kemudian adanya larangan. Ya, ini perintah dengan bentuk kerjakan ini, lakukan ini, laksanakan ini.
Ya, itu perintah. Adapun berbentuk larangan, ya ini dengan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tinggalkan ini. Nah, itu contoh bentuk-bentuk larangan. Jadi ada perintah dan ada larangan. Dan itulah yang kita dapati dalam bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, imma berbentuk perintah, ya, wa imma berbentuk nahyu, larangan. Yang kesemuanya itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dia nilai ketakwaan. Ya, itulah dia nilai ketakwaan. Di sini beliau membawakan sebuah ayat yang menunjukkan tentang hal itu. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya, yakni kepada insan, adanya dua jalan. Adanya perintah, adanya larangan. Adanya al-khair dan ada asyar. Adanya kebaikan dan adanya keburukan, dan seterusnya. Ya. Bagaimana juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan, ya, ini kami tawarkan kepada manusia, kepada insan, kepada jiwa mereka, tawaran ataupun pilihan antara berbuat fujur, berbuat kemaksiatan, kejahatan, atau berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya. Nah, lanjut. Hal ini sangat jelas terlihat pada kisah Adam dan Hawa alaihimussalam. Allah telah memerintahkan mereka berdua untuk menetap di dalam jannah, bebas menikmati apa saja yang mereka suka, dan melarang keduanya mendekati pohon terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35, yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrinya di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itulah sunnatullah yang telah digariskan atas anak keturunan Adam. Mereka dicoba dengan perintah dan larangan. Baik. Jadi kata beliau, ini sangat jelas terlihat, terutama pada kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Adam alaihi salam beserta pasangannya ataupun istrinya Hawa alaihi wassalam, di mana keduanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan. Ya, secara umum manusia ataupun kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan. Wa nabluukum, ya, bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami uji kalian dengan adanya kebaikan, adanya keburukan, adanya perintah dan adanya larangan. Nah, inilah yang diterima pertama sekali oleh manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya Hawa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji keduanya dengan perintah dan larangan. Mana perintahnya? Mana perintahnya di situ dari ayat tadi? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al jannah. Ini perintah atau larangan? Perintah dengan fi'il amr. Ya, uskun anta wa zawjuka al jannah. Engkau wahai Adam dan pasanganmu tinggallah di surga. Ini perintah, diperintahkan untuk tinggal di jannah, tinggal di surga. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga diperintahkan, namun perintah ini adalah sebuah bentuk, ya, penghalalan dan pembolehan untuk Adam alaihi salam beserta istrinya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan silahkan kalian berdua untuk menyantap dan memakan apa saja sebebas-bebasnya yang ada di dalam jannah tersebut, sesuka hati kalian, sesuka kalian. Nah, ini perintah. Nah, dalam melaksanakan perintah ini, Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya berhasil sukses ataukah gagal? Dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tinggal di surga dan memakan apa saja yang ada di surga, mereka berhasil atau gagal? Gagal atau berhasil? Gagal, berhasil.
Berhasil mereka tinggal di situ, mereka taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah untuk tinggal di surga. Ya, sebagaimana ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, salatlah di masjid. Ini kan perintah kan? Melaksanakan perintah. Tinggallah di sini, tinggallah di situ, berangkatlah ke sini, ini perintah. Nah, Nabi Adam alaihissalam berhasil dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diuji dengan larangan, berhasil apa berhasil? Oh, pilihannya berhasil apa berhasil? Berhasil atau gagal? Gagal, terkalahkan. Sehingga wajar saja ada sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasannya ditinjau dari sisi beratnya perintah dan larangan, manakah lebih asyad, manakah yang lebih berat? Kata sebagian ulama, walaupun tidak ada kesepakatan, ya belum muttafaq di sana, belum ijma'. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ijtinabun nahyi asyaddu min fi'lil amr. Menjauhi larangan itu lebih berat daripada menjalankan perintah, daripada melaksanakan perintah. Nah, itu dia. Ini terbukti apa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Ketika mereka berhasil untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di surga dan mengkonsumsi dan memakan apa saja yang ada di surga. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekatinya saja udah dilarang. Ya. Mendekati pohon itu sebenarnya sudah dilarang. Ini nanti yang ada kita dapati kaidah saddud dari'ah, ya, saddud dara'i. Ya, ini mencegah wasilah untuk masuk kepada perkara yang haram. Jadi sebelum jatuh kepada perkara yang haram, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mencegah jauh-jauh sebelum terjatuh, dicegah. Wasilah-wasilah yang bisa mengarah kepada keharaman itu sudah ditutup, dicegah. Dan banyak dalil-dalil yang senada dengan ini. Ya. Wala taqrabu malal yatim, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, jangan dekati harta anak yatim. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. 6. Fatakuna minadz zalimin. Karena jika kalian dua mendekati, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, inilah sunnatullah kepada manusia pertama Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya yang diuji dengan perintah dan larangan. Terus lanjut. Ya, jadi seperti yang kita sebutkan tadi, atau beliau juga di sini menyebutkan, menjauhi larangan itu lebih berat daripada mengerjakan perintah. Ini pernyataan sebagian dari para ulama, ya. Ada sebagian mengatakan bahwasanya fi'lul amr asyad min ijtinab an-nahyi. Ada sebagian ahli ilmu juga mengatakan melaksanakan perintah itu lebih berat daripada menjauhi larangan. Apa alasan mereka? Nah, ini, apa alasan ulama menyatakan melaksanakan perintah itu lebih berat daripada menjauhi larangan? Karena dalam dalil-dalil perintah disebutkan istita'ah. Ya, disebutkan apa? Qadrul istita'ah, mastata'tum. Untuk menunjukkan bahwasanya sebenarnya perintah itu sangatlah berat. Sehingga Allah Ta'ala meringankannya dengan kalimat mastata'tum. Mastata'tum. Nah, menjauhi larangan itu lebih ringan. Karena sekedar menjauhi saja. Apa beratnya menjauhi? Tinggal jauhi saja kok. Ini. Berat enggak? Enggak berat. Kalau tinggal jauhi aja kok. Mana berat tinggal menjauhkan saja. Ya kan? Jauh, sudah jauh-jauh kita. Itu tidak berat kata mereka.
Tapi sebagian mereka mengatakan ijtinabun nahyi itu asyad. Menjauhi larangan itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Nah, ini dia alasan beliau di sini. Jadi ada khilaf di sini ya. Nah, penulis di sini mengambil pendapat para ulama yang menyatakan ijtinabun nahyi asyaddu min fi'l al-amr. Kata beliau di sini menjauhi larangan lebih berat daripada mengerjakan perintah, sebab tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan. Ini alasan mereka. Ya, di dalam dalil ini bisa antum baca ketika di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh. Tidak disebutkan mastata'tum. Jika aku melarang kalian terhadap sesuatu, maka jauhilah. Tidak disebutkan semampunya. Berarti apa? Menjauhi larangan itu sangatlah berat. Lebih mudah daripada mengerjakan perintah. Kenapa? Karena di dalam perintah sudah diringankan. Apa itu? Mas tata'tum, ma istata'tum. Ya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka laksanakan semampunya. Kalau enggak mampu berarti tidak apa-apa, ditinggalkan, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Baik, jelas sampai sini? Itu ya, pandangan sebagian para ulama. Di sini beliau mengambil pandangan para ulama, yakni menjauhi larangan itu lebih berat daripada menjalankan atau melaksanakan perintah. Karena beliau membuktikannya dengan apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam. Ternyata sangatlah berat. Untuk setingkat Nabi Adam alaihi salam ternyata cukup berat menjauhi larangan. Ya, padahal bilang wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Ternyata itu saja sudah cukup berat. Ya, sudah cukup berat, jangan dekati, tapi tetap juga didekati. Ya, bahkan dimakan buahnya, bukan buah khuldi, syajaratul khuld. Taib. Terus lanjutkan. Nah, di sini kata beliau, dahulu ulama salaf mengatakan amal-amal kebajikan bisa dilakukan oleh setiap orang, yang soleh maupun yang jahat. Salat, puasa, umroh. Kita dapati di sana enggak hanya orang-orang soleh saja yang mampu mengerjakannya. Orang-orang yang berbuat maksiat, bahkan yang korupsi juga banyak yang umroh. Ya itu enggak? Iya kan? Yang terang-terangan berbuat maksiat, dikenal dia berbuat maksiat, buat jahat, berbuat zalim, umroh dia, haji dia. Ya kan? Nah, makanya kata beliau di sini, amal-amal kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang soleh ataupun orang yang jahat. Tapi maksiat, ini sulit ditinggalkan oleh orang-orang jahat. Yang mampu meninggalkan maksiat adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiq, yang jujur imannya kepada Allah, dia akan mampu meninggalkan itu. Nah, sehingga disinilah sisi pandangan beliau untuk menyatakan bahwasanya menjauhi larangan itu berat, kecuali bagi orang-orang yang memang jujur dan kualitas kesalehannya itu sangat tinggi sehingga dia mampu menjauhi larangan tadi sehingga terlihat mudah, padahal asalnya itu sangatlah berat. Taib. Lanjut. Di sini beliau membawakan sebuah riwayat hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat." Siapa yang mengambil beberapa kalimat ini dariku?
Ya, fayamalu bihinna, kemudian dia mengamalkan beberapa kalimat ini, au yuallimu man ya'malu bihinna, ataupun mengajari orang yang mau mengamalkan kalimat-kalimat ini. Maka Abu Hurairah pun berkata, saya Rasulullah, saya mau. Maka beliau memegang tangannya, fa'adda khamsan, beliau pun menyebutkan 5. Nah, ini diantara metode mengajar seorang guru, diantara sebagian cara untuk memudahkan muridnya memahami itu dengan berusaha merangkum pelajaran dan memberikan poin-poin gitu ya, 1, 2, 3. Nah, ini pelajaran yang biasa juga diberikan oleh Nabi SAW dengan memberikan urutan, dengan memberikan jumlah 5, 3, ada 4, kan gitu ya, ada 2, sering kita dapati dalam pelajaran-pelajaran Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nah, di sini beliau memberikan 5, ya, 5 perkara ataupun 5 poin yang berkenaan dengan amal seorang muslim, amal seorang mukmin. Beliau mengatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Ini yang pertama. Ya, ini takutlah, hati-hatilah dengan perkara-perkara yang haram. Ya. Jauhilah perkara-perkara yang haram, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling sempurna ibadahnya. Ini kalimat yang pertamanya. Apa itu? Beliau mengatakan ittaqil maharim. Ini bertakwa ataupun takutlah, hati-hatilah, jauhilah perkara-perkara yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takun a'badan nas, engkau akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Ya, yang paling kuat ubudiyahnya kepada Allah. Jadi dengan menjauhi perkara-perkara yang haram, maka ubudiyah, penghambaan seorang insan kepada Allah itu tambah tinggi. Dengan menjauhi larangan-larangan tanpa dia memperdulikan terlebih dahulu mau larangan itu haram ataukah makruh, yang penting itu dilarang dia jauhi. Kadang kan ada sisi negatifnya tatkala sebagian para penuntut ilmu semakin mendalam mempelajari dalil, semakin tahu bahwasanya larangan itu ternyata enggak haram, semakin berani dikerjakan. Dulunya dia merasa khawatir dan takut. Kenapa? Karena dia memahami secara mutlak larangan adalah sesuatu yang ditinggalkan. Tapi semakin dia pelajari, oh ternyata makruh aja kok, berarti tidak apa-apa dilanggar. Padahal kalau kita mau melihat kenapa para ulama memberikan perincian, larangan itu dibagi 2, perintah itu dibagi 2, diberikan levelnya. Karena banyak kejadian di masa lalu, di awal-awal Islam, setelah wafatnya 3 generasi terbaik, sudah mulai banyak orang yang masuk Islam tapi dangkal pemahaman, sehingga terkadang didapati ada orang yang memaksa orang lain, menghukumi orang lain dengan hukuman berat, padahal yang dia kerjakan larangan yang makruh, tanzih, yang sifatnya nggak sampai kepada keharaman. Ada sebagian orang menyepelekan, alah larangan biasa saja, padahal itu adalah haram, sehingga mereka membaginya supaya memudahkan kaum muslimin memahami mana larangan yang berat, mana larangan yang di sana ada toleransi, kan begitu ya, ada kelonggaran. Sehingga pada asalnya larangan adalah sesuatu yang ditinggalkan. Sebagaimana perintah, hukum asalnya adalah sesuatu yang dikerjakan. Kita mempelajari sunnah bukan untuk ditinggalkan, terbalik. Karena itu adalah kaidah untuk larangan. Ada sebagian mungkin mempelajari, wah ternyata ini hukumnya sunnah saja, akhirnya dia tinggalkan. Terbalik, kaidah itu kita berikan kepada larangan. Ketika kita tahu larangan, berarti apa? Ditinggalkan. Ketika kita tahu itu perintah, hukum asalnya apa? Dikerjakan. Sehingga tatkala kita mengetahui sebuah perintah, kerjakan. Ketika kita mengetahui perintah itu wajib, kerjakan. Ketika kita mengetahui perintah itu sunnah, kerjakan. Kan itu hukum asalnya. Tapi tatkala ada uzur, ada kelemahan dan ketidakmampuan untuk mengerjakan perintah tadi, maka lihat, kalau dia tingkatan wajib, ada konsekuensi qadha jika ditinggalkan. Ada konsekuensi apa? Mungkin kafaroh, ada fidyah. Kan begitu? Nah, itu yang perlu dipelajari. Ketika dia sunnah, dia nggak mampu mengerjakannya, ada uzur, ada penghalang-penghalangnya, maka tidak ada dosa. Kalaupun di sana ada anjuran untuk diqadha, qadha itu pun tidaklah wajib.
untuk diganti tidaklah wajib, seperti mengqadha salat sunnah rawatib misalnya. Taib. Ya, tapi pada asalnya dia hukum asalnya perintah itu dikerjakan. Adapun larangan itu jauhi, jangan dibalik. Ini kebalik. Kita dapat ada sebagian orang mengetahui sunnah, tapi tujuannya apa? Untuk ditinggalkan, kan sunnah aja. Salah. Ya, yang ditinggalkan itu adalah perkara yang terlarang. Taib. Jadi di sini Nabi SAW memberikan 5 tadi. Yang pertama, ittaqil maharim, jauhi perkara-perkara yang haram. Engkau akan menjadi a'badun nas, manusia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridolah engkau dengan apapun yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepadamu, kau akan menjadi manusia paling berkecukupan. Kau akan menjadi manusia yang paling kaya jika engkau ridho dengan apapun yang Allah bagi kepadamu. Ini kedua. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika, buat baiklah kepada tetanggamu. Takun mu'minan, engkau akan menjadi seorang mukmin sejati, buat baik kepada tetangga. Ya, jangan berbuat jahat kepada tetangga. Yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika, takun musliman. Hendaknya engkau mencintai manusia, hendaknya engkau mencintai bagi manusia sesuatu yang engkau mencintai itu juga untuk dirimu. Niscaya engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Maksudnya kalau kita pengen ya diri kita itu sukses dalam usaha, maka kita harus senang juga hal itu ya diperoleh oleh saudara kita. Maka kita akan menjadi seorang muslim sejati. Itulah seorang muslim sejati. Ketika kita tidak suka terjatuh kepada kesalahan, ya maka kita juga merasa tidak senang, begitu ya. Saudara kita terjatuh kepada kesalahan. Jadi mencintai ya orang lain mendapatkan sesuatu yang kita juga senang mendapatkan itu. Takun musliman. Kemudian yang kelima, wala tuksirud dhahik atau wala tuksir ad-dhahka, ya ad-dhahik. Jangan engkau memperbanyak tertawa. Jangan terlalu banyak tertawa. Fa inna katsratud dhahik, karena terlalu banyak tertawa tumitul qalba, akan mematikan qalb. Nah, ini juga ada 2 makna ya. Maksudnya 2 makna dari sisi makna qalb. Karena qalbun itu bisa juga bermakna jantung. Dan terbukti dari sisi kesehatan, kata sebagian para pakar kesehatan anatomi tubuh, terlalu banyak ketawa bisa sakit jantungan. Ya kan? Jadi bisa mematikan jantung. Tumitul qalba, bisa merusak jantung. Betul enggak ya? Banyak ketawa bisa. Ya, karena dilihat pengalaman sebagian para ini ya yang suka buat tertawa, apa namanya? Pelawak. Ya. Biasanya matinya jantungan. Karena qalb itu juga dalam bahasa Arab bisa bermakna apa? Jantung. Ya. Tapi sebagian mengatakan qalb di sini adalah hati, ya ini alladzi fis sudur, yang ada dalam dada. Baik. Ala kulli hal, di sini tadi kita dapati satu dari pesan Nabi SAW, yakni jauhilah perkara-perkara yang haram. Jauhilah perkara-perkara yang haram, takun a'badan nas. Ini yang ingin disampaikan pesannya oleh beliau dari hadis yang cukup panjang, dari satu potongan hadis tadi. Terus baca. Ya, itu dia ya. Jadi untuk meraih kesempurnaan ubudiyah, penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, itu bisa diraih dengan apa? Meninggalkan larangan-larangan dalam syariat. Terus ini yang mendorong penulis di sini untuk menyusun kitab ini ya, Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah, karena dari apa yang beliau uraikan tadi itu yang mendorongnya sejak 4 tahun yang lalu. Terus
Nah, jadi dia memberikan contoh betapa ya buruknya akibat menyelisihi perintah Allah ataupun mengerjakan larangan, ya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau memberikan contoh bagaimana kehinaan dengan sehina-hinanya yang menimpa iblis, yang dahulunya Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan dia dengan kelompok makhluk yang mulia, dikelompokkan kepada kelompok para malaikat. Tetapi setelah dia melakukan pembangkangan, penolakan perintah, kemudian melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari larangannya, maka dia pun mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, jadi di sini beliau sekedar mengingatkan kita semua tentang berbagai kisah-kisah umat-umat terdahulu. Itu disebutkan dalam banyak ayat ya dalam Al-Qur'an, baik itu dari kaum 'Ad ya, kaum Tsamud, demikian juga kaumnya Nabi Lut. Seperti disebutkan tadi di sini bagaimana kaum Nabi Lut Allah taala menimpakan siksaan kepada kaumnya Nabi Lut dengan diangkatnya negeri tersebut sehingga malaikat ya bisa mendengar lolongan anjing ya karena sakit terangkat kemudian dihempas ke bawah, dan banyak lagi kisah-kisah Fir'aun, Qarun ya dan yang lainnya. Nah, itu semua tidaklah diceritakan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahaya dosa maksiat tersebut ya, akan bahayanya dosa maksiat tersebut. Seperti firman Allah taala di sini dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 167, wa itta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan bahwa sungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka
sampai hari kiamat nanti orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab ini seburuk-buruknya. Ini terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam menimpakan siksaan kepada satu kaum yang telah berbuat zalim, Allah taala kuasakan mereka ataupun mereka akan dikuasai juga oleh orang-orang yang zalim. Ya, kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan ya, bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian kepada orang zalim, mereka dikuasai juga oleh orang yang zalim karena kezaliman mereka tersebut. Allah timpakan siksaan kepada mereka dengan ya diberikan penguasa bagi mereka yang zalim juga. Nah, bentuk siksaan terkadang seperti itu. Dan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, terus kita selesaikan mukadimahnya. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan halaman 45 ada satu perkara tentang dosa yang banyak membuat manusia keliru dalam perilakunya. Yaitu mereka tidak melihat pengaruh dosa itu langsung pada waktu itu juga. Karena kalau pengaruhnya terjadi jauh setelah itu namun mereka sudah lupa. Lantas mereka mengira perkara yang sudah selesai. Keadaan ini persis seperti yang digambarkan dalam sebuah syair berikut. Jika sebuah dinding saat mampu tidak mengeluarkan debu, maka tidak akan ada lagi debu setelah itu. Subhanallah, betapa banyak manusia yang binasa karena sebuah dosa ini. Betapa banyak teman yang terenggut, betapa banyak adat yang buruk, betapa banyak ulama dan para saleh yang terperdaya dengannya. Apalagi orang-orang jahil. Orang yang menipu itu tidak sadar bahwa perbuatan dosa bakal mematikan. Sebagaimana halnya ratu, ibarat luka yang mulai sembuh namun kambuh kembali. Namun perlu diingat perbuatan dosa juga berakibat buruk langsung tanpa tertunda. Ya, jadi di sini beliau juga mengingatkan di antara perkara yang banyak ya keliru manusia keliru memahaminya. Ini tentang perbuatan dosa ataupun maksiat yang dia lakukan. Dia kira dosa maksiat yang telah dilakukan di masa yang lalu itu sudah, karena dia lihat itu sudah nggak ada masalah, tidak ada apa-apa. Padahal itu bisa saja nanti suatu waktu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua dosa maksiat Allah taala berikan balasan waktu itu juga sewaktu dia mengerjakan maksiat. Ada di antara maksiat dan dosa itu yang ditunda. Bahkan ada yang ditunda nanti sampai yaumil akhir baru dibalas. Auzubillah. Ya. Oleh karena itu di sini beliau mengingatkan jangan sampai kita keliru dalam masalah tersebut. Jangan menyepelekan perbuatan dosa dan maksiat yang mungkin pernah dilakukan oleh seseorang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Walaupun seorang beralasan, kan saya sudah bertaubat. Allah kan Tawwab yang maha menerima taubat. Itu tidak kita pungkiri. Itu kita yakini bersama bahwa Allah Ta'ala zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Yang menjadi masalah, apakah benar taubat kita sudah diterima? Nah, apakah benar taubat kita sudah diterima? Ya, artinya dalam hati kita pasti ada perasaan benar Allah Ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat. Tapi ada rasa. Ketika itu tidak ada rasa khawatir, nah ini yang berbahaya. Nah, itu sudah itu, selesai itu pasti. Belum tentu. Oleh karena itu terus bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, kemudian menjauhkan diri dari berbagai macam larangan-larangan yang nanti akan kita pelajari di sini ya satu persatu, karena boleh jadi perbuatan maksiat tersebut tertunda balasannya ya, dan tidak ada jaminan pula bahwasanya taubat kita itu diterima walaupun kita yakin Allah Ta'ala menerima taubat hamba-hambanya. Yang menjadi masalah apakah taubat kita itu diterima, sehingga tatkala ada rasa khawatir dan takut taubat kita tidak diterima, maka perbanyaklah bertobat, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksimalnya usaha kita. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mencontohkan kepada kita tiap hari beliau bertobat, padahal beliau seorang yang maksum. Tapi tiap hari beliau untuk mencontohkan kepada kita agar kita benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan dan berusaha ke depannya untuk tidak bermudah-mudahan di dalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ana kira cukup mukaddimahnya ya. Di sini beliau hanya memberikan beberapa ini saja ya. Saya menyusunnya berdasarkan susunan buku fikih. Nah, ini insyaallah tidak terlalu mendasar dalam mukaddimah ini. Intinya di sini kita
sudah mendapati beberapa faedah dari dalam muqaddimah ini, bagaimana beliau memberikan pemahaman kepada kita terhadap pentingnya perintah dan larangan di dalam kehidupan seorang insan, karena itu merupakan sebuah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib bagi kita semua untuk mengembannya dan melaksanakannya, ya, tidak menyepelekan satu dan fokus pada satu yang lainnya, tapi berusaha kepada kedua-duanya. Karena memang kita dapati ada sebagian orang yang dia hanya fokus pada perintah, tapi sangat sepele dalam masalah larangan, atau kebalikannya. Ada orang yang sangat fokus dalam masalah larangan tapi perintah diabaikan. Kan seperti itu. Tidak. Kita berusaha untuk memperhatikan kedua-duanya, karena sesungguhnya kedua-duanya merupakan bagian dari amanah. Sudah masuk waktu salat Isya ya. Silahkan muadzin untuk memandangkan azan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebenarnya ada niat nanti ke depannya setelah Isya kita lanjut, ya, supaya ya lebih banyak waktu kita untuk mengkaji materi ini, karena cukup banyak. Tapi untuk pendahuluan ini pada malam hari ini kita cukupkan sampai Isya dulu ya. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan masuk kaidah-kaidah usul fikih dalam larangan. Nah, ini penting juga nanti bagi kita untuk mengetahui sejauh mana kaidah-kaidah fikhiyah yang berkaitan dengan ya larangan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah setelah Isya nanti tidak kita lanjutkan, tapi nanti ke depannya insyaallah setelah Isya akan kita lanjutkan pembahasan supaya lebih maksimal ya, lebih banyak pembahasan yang bisa kita pelajari dari buku Mausu'atul Manahi Asyariyah ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.